welcome back to my YouTube channel. Nah teman-teman, di video kali ini aku bakal membahas tentang financial year di Australia. Nah jadi buat yang khususnya belum tahu ini ya, atau yang baru pertama datang ke Australia dan belum setahun, ya ini mungkin bisa memberikan informasi buat kalian. Nah teman-teman, kalau yang belum tahu, di Australia itu ada namanya financial year. Nah jadi biasanya itu di setiap kebijakan itu dia yang berhubungan dengan keuangan atau kayak pajak gitu-gitu, dia bakal berlakunya di 1 Juli ya. Nah, di 1 Juli itu juga kenapa bulan yang spesial banget untuk orang-orang di Australia yang tentunya bekerja dan membayar pajak, karena kita itu bisa tax return. Nah, nanti aku bakal bikin satu video khusus gimana caranya untuk tax return, dan aku nggak bakal bikin di video ini sih karena itu lumayan bakal panjang. Dan juga karena company di tempat aku kerja itu dia belum selesai untuk laporin pajaknya di sampai financial year yang baru gitu. Oke, kita bahas ya teman-teman. Jadi kenapa sih bulan 1 Juli lah ya, 1 Juli itu buat aku dan beberapa orang mungkin atau kebanyakan orang itu bulan yang membahagiakan ya. Nah jadi sudah kita bahas yang pertama tadi kan tax return ya. Itu untuk tax return itu istilahnya kayak gini teman-teman, kalian itu ngebayar pajak dalam setahun itu sampai sampai 30 atau 31 Juni misalnya. Nah, di tanggal 1 Juli itu kalian bisa ngeklaim pajak itu. Jadi emang enggak 100% balik, tapi lumayan. Jadi kayak misalnya kalau kalian kerja full gitu ya setahun, itu mungkin bisa sekitar 2000 itu masih dapat balik pajaknya gitu. Jadi lumayan banget tuh tiap tahun. Nah, terus apa sih yang membahagiakan lagi? Nah, jadi di kemarin itu kan ada berita ya official ada dari ATO Australia. Jadi itu lembaga khusus pajak gitulah yang ngurusin pajak-pajak orang di sini. Nah, di sana itu kebijakan barunya adalah untuk pajak itu lebih rendah mulai 1 Juli. Banyak potongannya lah kayak gitu. Jadi itu kenapa enaknya mulai 1 Juli tahun ini itu mempengaruhi gaji sih. Nah, karena per hari ini tanggal berapa nih? Tanggal 3 Juli aku bikin video ini. Nah, di tanggal Juli ini aku gajian karena aku gajiannya setiap Rabu kan. Nah, ini gaji pertama di bulan Juli. Maka dari itu aku tadi ngecek pas dikasih payslipnya. Wah, lumayan. Nah, kemudian teman-teman yang paling membahagiakan nih, terutama untuk kita-kita yang kerja di Australia adalah kenaikan gaji. Nah, aku nggak tahu di tempat teman-teman ya, tapi setauku di tempat teman-temanku yang lain itu juga pada naik gajinya setiap 1 Juli. Nah, teman-teman, aku langsung share aja kali ya ke kalian biar kalian tahu bedanya. Di aku share itu payslipku terakhir di bulan Juni dan payslip pertamaku di bulan Juli. Jadi supaya kalian ada bayangan ya, kayak pajaknya tuh berkurang berapa ya, terus kayak kenaikan gajinya berapa. Oke, kita cek aja langsung ya. Nah, teman-teman, di sini kita lihat untuk di bulan Juni dulu kali ya yang terakhir ini. Nah, karena aku kan kerja di companyku ini bukan mulai dari 1 Juni tahun kemarin. Karena aku tuh mulainya di pertengahan Oktober sampai sekarang. Jadi ya tentunya ini nggak nyampe setahun kan. Ini gajiku tutup buku di tahun ini. Kita lihat ya. Nah, kalau bisa dilihat gajiku sampai dengan Juni kemarin itu kan 24,9 ya. Dan per Juli ini, per hari ini tadi aku lihat itu naiknya di 24,98. Jadi lumayan, hampir $1 naiknya, hampir. Jadi lumayan teman-teman ya kan. Oh ya teman-teman, aku lupa, jadi ini ada peraturan juga. Jadi kalau gaji minimum sekarang ini kan udah naik ya di angka 24. Jadi emang companyku nih pas aku baru masuk itu emang udah 24 di tahun lalu. Jadi ya nggak terlalu berdampak juga buat aku sih, biasa aja. Cuman yang setauku waktu aku nyampe sini itu kan aku cari-cari job ya, dan aku lihat itu banyak banget orang yang masih nawarin gajinya kayak 19, 20, 21, dan itu rebutan kerjaannya. Nah, tapi ya untungnya di sini aku di food company lah ya. Ini aku dapatnya lumayan sih, 24 udah minimum gajinya per jam.
Oke, tadi kita lihat dari gaji per jamku kan naik ya, naik hampir $1 hampir loh. Terus di sini aku cek superannuationku juga naik ya dari 100,69, sekarang itu naik jadi 109,18 per minggunya. Lumayan sih ini. Nah ya, jadi dalam seminggu itu biasanya aku dapat 918 ya biasanya. Biasanya aku dapat 916 itu bersihnya ya per minggu. Dan sekarang itu semenjak financial yang baru ini 1 Juli itu aku jadi dapatnya 950 per minggu. Lumayan banget kan, bedanya kayak hampir $40 per minggu. Jadi ya itu dia video singkat kali ini ya. Aku cuma mau ngebahas kalau 1 Juli itu banyak manfaatnya untuk para orang yang bekerja di Australia gitu. Dan teman-teman jangan lupa untuk tax return ya, dan itu masih lama sih kesempatan untuk tax returnnya, jadi santai-santai aja. Dan ya nanti kalau aku udah selesai ngurus punyaku tax return, aku bakal share juga tutorialnya di sini. Oke teman-teman, sekian dulu kali ya video kali ini. Bye.